Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Redil, Prof Sofyan, Prof Aris. Makasih Kadira dan semua guru-guru di Lab School Cirende. Dan insya Allah pemimpin-pemimpin masa depan, anak-anak saya yang mulia di Lab School Cirende, insya Allah pengusaha-pengusaha kelas dunia. Wah, nanti pemilik-pemilik klub-klub bola di Eropa. Insya Allah ya, pemilik-pemilik juga jaringan resto ya, sekelasnya kelas dunia insya Allah nih anak-anak Lab School Cirende bersama nanti seluruh anak-anak Indonesia mudah-mudahan akan memegang kendali ya, negeri ini Indonesia tercinta dengan akhlaknya Rasul, dengan kemudian kekuatan cintanya Rasul, dan dengan kemudian ajaran-ajarannya Rasul yang tentu saja bersumber dari kekuatan cinta dan ajarannya Allah Jalla Jalaluh. Insyaallah nanti anak-anak Lab School dan seluruh anak-anak Indonesia ya, besok-besok bukan saja bisa berjaya di perumahannya, di tempat tinggalnya, di lingkungannya, di kota atau provinsi tempat dia tinggal saja, bahkan bukan cuman kelas nasional tapi juga kelas dunia, kelas global. Apa aja judulnya dunia, apa ya judulnya world class, apa aja judulnya global. Nggak bisa lagi main yang lokal. Sebagai bangsa Indonesia ke depan harus memimpin Amerika, ke depan harus memimpin kemudian Tiongkok, ke depan harus memimpin Eropa, Amerika, ya, Inggris Raya, Tiongkok, kemudian negara-negara Timur Tengah, Afrika, Asia. Besok-besok harus gimana Indonesia? Apa kata Indonesia, begitu kata dunia. Nah, supaya bisa seperti itu, ya, memang harus nempel sama Allah dan Rasulnya. Harus dekat sama Allah dan Rasulnya. Saya setuju benar apa yang disampaikan sama Pak Kepala Sekolah, Pak Redil dengan Pak Aris tadi. Ya, setuju benar. Kekuatan adanya di situ. Kekuatan adanya pada Allah dan Rasulnya. Ya, bila ada di antara anak-anak Ustadz Yusuf yang ada di Lab School dan di manapun ya, yang punya kekuatan lain, kekuatan duit misalnya, kekuatan orang tua misalnya, orang tuanya hebat, orang tuanya kaya, orang tuanya terkenal, orang tuanya jagoan, orang tuanya kemudian pengusaha, orang tuanya politisi top negeri ini, orang tuanya adalah orang-orang yang pinter ya, akademisi kelas nasional. Nah, itu jadikan sebagai anugerah yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekuatan tetap tidak di situ. Kekuatan bukan di situ. Kekuatan adanya pada Allah dan Rasulnya. Insyaallah kita akan bicara-bicara pada hari ini sesuatu yang mudah-mudahan juga membuat saya bisa mencintai Rasulullah. Kita akan bicara pada hari ini sesuatu yang mudah-mudahan juga bisa membuat saya menyayangi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menerjemahkan apa yang tadi Pak Aris sampaikan, Pak Redil sampaikan, yang juga suka kita dengar dari banyak orang, dari para guru-guru yang mulia, dari para guru yang mulia, bahwa kalau bisa kita bisa mencintai Rasulullah lebih dari kita mencintai orang tua kita sendiri, lebih dari kita mencintai saudara kita sendiri, lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Ini sesungguhnya sebuah kalimat yang agung, yang luhur, tapi emang butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, butuh ilmu, butuh cerita-cerita, butuh pemahaman,
butuh kemudian proses menumbuhkan cinta itu sendiri. Saya sering berpikir gitu ya, bagaimana mungkin gitu ya, misalkan saya mencintai Rasulullah, saya nggak kenal sama sekali sama Rasulullah. Gimana caranya saya mencintai yang saya tidak pernah kenal? Gimana coba? Apa mungkin saya mencintai juga yang saya tidak pernah ketemu? Gak pernah berusaha mencintai, gak pernah berusaha ketemu. Bagaimana mungkin? Saya Yesus Mansur, bukan cerita Anda loh, bukan cerita kalian anak-anak ayah, bukan cerita juga para guru-guru yang saya hormati, yang saya muliakan. Bukan, ini cerita saya. Hokam. Salam hormat juga buat ayah bunda yang ada di rumah, yang menyertai anak-anak lab school, dan semua nanti yang melihat rekaman ini. Hokam, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita bisa mencintai seseorang yang kita tidak pernah berterima kasih juga? Nggak pernah merasa ada jasanya. Ngapain gue terima kasih sama dia ya gitu? Emang dia udah berbuat apa sama gue gitu? Misal gitu. Jangankan tahap mencintai gitu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jangan di tahap, di taraf, di posisi, di makom, di derajat mencintai. Masuk pada derajat berterima kasih aja mungkin kita nggak termasuk gitu loh. Sama Rasul tuh sekedar berterima kasih aja. Makasih ya Rasulullah, sabab dirimu dengan izin Allah aku menjadi muslim. Bisa jadi itu tidak pernah terucap dari kita. Gak pernah. Kita nggak merasa perlu berterima kasih. Sama seperti misalkan secara estafet kenabian, bahwa para ulama itu adalah warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita ini nggak juga berterima kasih kepada alim ulama, karena kita nggak tahu peran mereka apa. Nggak pernah merasa aja ada peran mereka. Peran beliau-beliau apa? Padahal bisa jadi kita bisa ngaji hari ini, kita bisa menjadi anak yang baik, cium tangan sama orang tua, hormat sama guru, being a muslim, being a muslimah. Bisa jadi itu karena para kiai-kiai kita zaman dulu buka pengajian kecil gitu di Indonesia ini, di Nusantara tercinta ini, dari abad sekian gitu. Buka halaqah-halaqah kecil, majlis-majlis taklim kecil, ngajarin alif bata di pelosok-pelosok, baik di tanah Jawa maupun di luar pulau Jawa. Hingga kemudian sampailah ke masa kita, yang mana irisan-irisannya kemudian akibat dari perbuatan baik mereka-mereka, perjuangan mereka-mereka membuka pesantren, membuka madrasah, membuka pengajian. Ketemu nih orang tua kita yang muslim-muslimah, ketemu nih orang tua kita yang kemudian menjadi muslim, menjadi muslimah, ketemu nih orang tua kita yang suka ngaji, demen ngaji, bisa ngaji. Terus ketemu nih orang-orang tuanya orang tua kita lagi yang ngaji sama guru di kampungnya. Ternyata guru di kampungnya adalah murid dari guru di kampungnya lagi, guru dari kampungnya lagi, sampai kemudian ketemu di atasnya ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara. Sehingga begitu ada rasa seperti itu saja, misalnya kita rajin mendoakan para alim ulama di tanah Jawa, di luar pulau Jawa, di Indonesia tercinta, bahkan di dunia. Ya Allah, kalau tidak ada mereka-mereka, tidak ada beliau-beliau itu, tidak ada kami-kami. Nggak mungkin banyak ayah menjadi ayah yang baik.
Nggak mungkin banyak ibu menjadi ibu yang baik. Nggak mungkin banyak suami menjadi suami yang baik. Nggak mungkin banyak istri menjadi istri yang baik. Nggak mungkin orang-orang tua kemudian bisa mencari rizki yang halal. Mau hanya mencari rizki yang halal. Hanya mencari rizki yang halal buat anak-anaknya. Kalau tidak ada kemudian perjuangan, dakwah, pendidikan, kerja keras dari para orang-orang tua zaman dulu. Para kiai, para ulama zaman dulu. Ibu-ibu guru zaman dulu. Sampai terus kita lihat lagi, terus kalau kita lihat teliti ke atasnya, nyampe kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pertanyaan ini ya lumayan sering saya tanyakan kepada diri saya gitu. Yusuf, gimana kamu mau cinta sama Nabi? Kamu kenal juga enggak? Taunya tentang Nabi itu sedikit. Gimana bisa demen? Gimana bisa suka? Gimana bisa mencintai, menyayangi Nabi? Gimana? Bila kenal aja enggak. Bila taunya juga sedikit. Itu saya suka nulis di diari saya tuh zaman-zaman dulu. Sampai beberapa hari yang lalu menjelang Maulid dengan izin Allah. Dan mungkin juga ke depan-kedepannya sebagai nasihat buat saya pribadi. Yusuf, bagaimana ceritanya kamu tuh bisa senang sama Nabi, cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, rindu, kangen sama Nabi, berterima kasih sama Nabi. Sedangkan kamu nggak ngerti jasa-jasanya dia. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kamu nggak ngerti perannya dia untuk hidup kamu tuh nggak ngerti. Ibarat kata gitu ya, ada satu keluarga susah, satu keluarga miskin, yang anaknya tuh terancam keluar dari sekolah. Bayangin, ada sebuah keluarga miskin, ada satu keluarga susah, anaknya terancam keluar dari sekolah. Dan nggak ngerti ntar siang nih mau makan apa. Ntar malam mau makan apa? Secara pagi ini aja belum makan. Buat dia, buat bininya, sama buat anak-anaknya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Udah bisa dibayangin? Ada keluarga susah, keluarga miskin, gak punya apa-apa, anaknya terancam keluar dari sekolah, gak kebiayaan. Bahkan buat makan hari, pagi ini, siang entar, sama malam nanti, gak ngerti. Bisa makan apa kagak. Lalu datanglah misalkan Pak Doni nih, guru di lab school. Pak Doni datang. Seorang yang gak dikenal, nggak diketahui oleh keluarga itu. Tuh lihat senyumnya Pak Doni, cakep bener. Baru Yusuf Mansur yang nyebut udah senyum, udah girang bener. Bagaimana Allah yang nyebut nanti ketika Allah bilang di dalam surah Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim. Aduh, kalau yang manggil Pak Doni nanti Allah Subhanahu wa taala, Don sini masuk surga. Ude. Girangnya kayak apa tuh? Baru Yusuf Mansur yang nyebut. Ini ada Malik Hakim, waduh cakep bener, udah kayak ustadz betul ini. Malik Hakim kelas berapa itu? 11 ya? Hah? Masih PS2. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan barokah. Bentar, saya cari casan, wait, bentar. Tiba-tiba nih ada misalkan Rafif yang datang, Rafif Putra. Rafif datang nih ke rumah orang itu.
Malik datang ke rumah orang itu. Pak Haji Doni, guru di lab school, datang ke rumah orang itu. Nganterin sarapan. Nganterin makan siang. Nganterin makan malam. Dan mengatakan kepada keluarga itu, tenang, saya yang bayar. Tenang, Om Doni yang bayar. Tenang, Kak Malik yang bayar. Beres, Habib yang bayar. Kira-kira begitu. Maka mulailah muncul nih rasa terima kasih dari keluarga itu. Makasih ya Pak, ya Allah Pak. Saya sampai bercucuran air mata loh Pak. Terharu. Makasih loh Kak. Makasih. Makasih udah kayak apa tahu tuh. Makasih, makasih. Nah, kita gak pernah begitu sama Allah dan Rasulnya. Kita gak pernah tuh begitu sama Allah dan Rasulnya. Gak pernah. Rasanya mah jarang bener gitu. Karena kita merasa siapa dia? Emang ada jasanya buat kita? Gitu. Hah? Padahal sekedar dikasih sarapan pagi aja sama tuh orang. Gara-gara kita kenal jasanya. Kita belum kenal loh. Belum kenal siapa itu orang. Belum kenal. Itu siapa ya? Banyak banget. Nanti tuh makin kita mengenal tuh orang yang memberikan pelayanannya, memberikan bantuannya, memberikan kebaikannya, memberikan rizkinya buat kita. Bahkan di kemudian hari misalkan dia fight buat kita. Dia bertarung buat kita. Dia berjuang buat kita. Waduh, kita gantian membela dia habis-habisan. Tapi kita nggak pernah begitu. Makanya kita tuh nggak berusaha juga mencintai Allah dan Rasulnya juga gitu. Kita punya mata nggak berasa mata dari dia, dari Allah. Kita punya telinga nggak pernah merasa telinga dari dia, dari Allah. Nggak pernah kita merasa punya kaki, punya tangan dari dia, dari Allah. Nggak pernah merasa. Kita hidup kayak nggak ada jasanya Allah aja. Kita bisa takbir Allahu Akbar ketika kita sholat. Emang siapa yang ngajarin? Rasulullah ngajarin tuh. Ngajarin Abu Bakar. Ngajarin Siti Khadijah. Ngajarin ekosistem dia di awal-awal tuh. Keluarga dekatnya. Sahabat dekatnya. Kemudian meluas sampai kemudian generasi pada seluruh sahabat. Kemudian ketemu pasca sahabat lagi, pasca sahabat sampai kemudian pada kita. Kita jadi kenal takbir. Laulaka ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim berkali wa alaihi. Kalau tidak ada engkau wahai nabiku. Enggak bakalannya kayaknya. Saya salat duha di pagi ini. Berterima kasih kepada Allah dikasih pagi. Laulaka ya Muhammad. Kalau tidak ada engkau wahai Muhammad. Allahumma salli wa sallim barikali wa ala ali nabiyyuna wa rasuluna. Nabi kami, Rasul kami. Rasanya mah kami nggak bakalan ya baca Quran. Rasanya mah kami nggak bakalan jadi orang bener. Pasti gelap hidup. Nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi muara kenapa nggak cinta, kenapa bisa cinta, kenapa nggak kangen, kenapa bisa kangen, kenapa nggak terima kasih, kenapa juga bisa terima kasih. Awal muawalnya, asal muasalnya rasanya emang dari kenal apa enggak. Terus kenal juga seberapa kenal. Saya, Pak Redil, Pak Sofian, Pak Aris, para guru-guru, anak-anak saya yang saya cintai di lab school dan dimanapun nanti yang mendengar rekaman ini. Saya dengan izin Allah
bener-bener ngaku makasih gitu. Ngaku makasih sama Nabi. Bener-bener ngaku makasih sama Nabi. Ini saya ngomong apa adanya. Bisa jadi kaya. Ngusut mah kaya. Emang. Gue kaya. Lumayan. Daripada dulu. Kita makan susah. Hidup susah. Mana-mana susah. Motor kagak punya. Mana-mana kita nyewa. Nyewa motor. Sehari 20.000 zaman dulu. Tahun 98, 99. 20.000 sewa. Buat dagang. Kadang-kadang tuh sewa kagak kebayar. Kita bikin jadi 7 hari. Kita ngomong. Ada cingkucan, ada cingkojek zaman dulu. Namanya kucan, kojek. Ada cingkucan, cingkojek. Saya nyewa motor sama dia itu tahun 99. Saya bilang sama dia pada, Cing, bayarnya 7 hari aja ya. Gitu. Di antara kenapa saya bayar 7 hari, karena emang berat bayar harian itu. Makan tar ketemu, tar kagak. Sekali ketemu juga, ya salam. Kita beli telur asin, kita bagi 4. Kita bagi 4. Telur asin kita bagi 4. Pakai sarapan pagi, makan siang, makan malam, sisain 1/4 lagi buat besok. Terus kita beli nasi putih atau kita bagi juga 4. Ada benernya sih. Jadi kagak gendut. Sekarang makan mulu, pipi cobe. Ampun dah. Terus tadi kenapa saya berterima kasih sama Nabi? Lah, Nabi tuh wasilah bikin saya jadi orang kaya. Bisa ikutan punya klub bola di Eropa. Bisa punya saham gak mikir nyangkut. Sebab kagak mikir jual beli, gue mah mikirnya investasi. Kita mah ngajak orang bukan jual beli, ngajak orang investasi jangka panjang. Nah yang saya ajakin investasi maunya jual beli. Gila nyangkut ngomel-ngomel, komen-komen di Instagram. Woi punya gue nyangkut, ya salah dewek. Salah sendiri kita ajak investasi, kita ngajak memunyain. Nah apa dia jual beli? Yang gak ada salahnya jual beli, ya tapi yang sabar dong. Dengan izin Allah sekarang, dengan izin Allah, betul-betul izin Allah. Ada 9.000 rumah tahfiz di mana aja. 9.000. Dan jumlahnya akan terus bertambah dan bertambah dan bertambah sesuai dengan jumlah desa di seluruh tanah air dan di dunia. Jadi kalau nanti tiap desa 1 aja rumah tahfiz tambahan. Ini besok malam doain ya wisuda tahfiz nasional tuh. Indonesia. Nah kalau jumlah rumah tahfiz bertambah setiap desa 1, maka jumlah rumah tahfiz nanti di Indonesia akan ada kurang lebih 70.000 lebih. Sekarang udah 9.000. Buat anak-anak Ustadz Yusuf, Ayah Yusuf yang pada pengen ke toilet, nggak apa-apa loh, jangan ditahan-tahan. Pada sopan-sopan ya, ke toilet aja pada izin ya, izin di chatroom. Permisi mau ke toilet. Iya. Cara permisi zaman sekarang nulisnya di chatroom. Kalau dulu cuma ngacung ya. Izin Pak mau ke toilet, sekarang nulis di chatroom. Bagus, akhlaknya keren. Masya Allah anak Life School Cirende top. Saya Yusuf Mansur yang dulu dianggap sampah sama orang. Saya Yusuf Mansur yang dulu dianggap istilahnya, maaf ya ngomong ya, tai kucing, tai babi, gitu. Maaf nih, maaf. Karena emang orang ngomongnya begitu. Tai lu ah, gitu. Ditai-taiin sama orang. Maaf nih, maaf. Agak sopan kita ngomong. Yang lebih dari itu juga banyak banget. Aduh, ampun lah. Segala omongan jelek disematkan kepada saya Yusuf Mansur. Tahun-tahun di mana saya susah betul. Saya mau cerita ini untuk menggambarkan bagaimana saya enggak mencintai Rasulullah, begitu kira-kira. Sebab wasilah ajaran Rasulullah saya begini. Nggak mungkin banget saya ninggalin duha. Nggak mungkin dah udah. Nggak mungkin banget saya ninggalin Ar-Rahman, Waqiah. Nggak mungkin benar. Nggak mungkin aja udah. Izin Allah Jalla Jalaluh. Nggak mungkin.
Nanti anak-anak saya akan belajar nih dengan izin Allah. Apa misalkan makna dari mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya? Kira-kira begini. Pagi tuh dari mulai buka pintu warung, kira-kira ya, saya kasih contoh ya. Buka pintu warung baik online maupun offline maupun online tuh yang beli banyak bener yang beli. Oke. Hitungannya kita bisa kagak sempet duha. Hitungannya kita bisa kagak sempet baca Ar-Rahman Waqiah dengan nyantai. Hitungannya kita nggak bisa duduk bermesra-mesraan dengan Rasulullah, membaca sholawat dengan santai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Nggak bisa nyantai-nyantai sama Rasulullah. Duduk-duduk gitu bermesraan sama Rasulullah. Nggak bisa. Pembeli lagi banyak. Lagi melototin harga saham naik amat turun. Kalaupun kemudian duduk sama Rasul, kayak duduk orang kecepirit. Kayak duduk orang buang air. Duduk pret, terus langsung bangun. Duduk kayak orang numpang buang angin doang. Habis itu pergi. Disebut cinta tuh sama Rasulullah. Disebut demen tuh. Kan kita kalau cinta ya, kita punya pacar, kita punya kekasih gitu ya. Kita punya yang kita demenin. Kan kita merasa pengennya malah malam minggu nggak berubah jadi malam Senin. Pengennya setiap malam minggu. Supaya bisa kencan terus. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita duduk sama yang kita sebelin. Kita duduk sama yang kita nggak suka. Mana bisa kita tahan lebih dari 1 menit. Jangan-jangan. Boro-boro 1 menit. Kita emang sama sekali nggak mau duduk begitu. Kenapa? Karena kita sebel. Kita nggak suka. Nah ini kita nyantai duduk sama Rasulullah. Kita ngaji-ngaji dulu bareng Rasulullah. Widih. Hah? Terus dagangan yang kayak gitu tuh. Online, offline. Kita tinggal dulu dah. Udahlah kita sama Rasulullah dulu. Udahlah kita sama Allah dulu. Nah itu. Itu diantara yang disebut dengan cinta sama Rasulullah melebihi yang lain. Ada tamu-tamu nih datang ke rumah. Ya bagus. Nemenin tamu kan juga menjadi sunnah Rasulullah. Tapi kita belum zikir pagi nih misalnya. Kita ditunggu nih sama Allah dan Rasulnya zikir pagi. Tapi gara-gara kita ngelayanin tamu misalnya. Gara-gara kita melayani tamu nih. Walaupun melayani tamu itu adalah sunnah dari Rasulullah juga. Hitungannya kita bakal lewat nih gak zikir pagi. Tapi kita mikirin nih. Nah mikirinnya aja itu merupakan bukti cinta. Jangan sampai Rasulullah gak mendapati kita sebagai umatnya sedang berzikir pagi. Lewat. Jangan sampai tuh. Akhirnya kita nyari cara dah. Nah, mencari cara, mikirin, trying hard, berusaha keras. Itu merupakan bukti juga bahwa kecintaan sama Rasulullah itu melebihi segala-galanya. Sama Allah juga begitu ntar. Allah manggil nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya cinta sama Allah. Dia ngomong doang. Lagi main bola, main aja bola. Lagi futsal, futsal aja terus. Padahal Allah manggil-manggil. Nggak ada takutnya. Nggak ada segennya.
nggak ada nggak enaknya. Lah bagaimana ceritanya? Saya Yusuf Mansur, saya ulangi itu, makan aja susah, hidup belangsat, nama bau. Sekarang juga nama sebagian bau. Ada yang nuduh begini, nuduh begitu, investasi bodong lah. Nyanyi mulu di komen Instagram, di komen YouTube. Nyanyi mulu di komen Facebook, kayak tahu aja siapa saya. Cuman dari berita doang, ya lah. Bau, tapi dulu mah bau asli. Lah kalau sekarang mah kagak bau asli, gue udah mandi. Ya alhamdulillah kalau masih ada yang nuduh begini nuduh begitu, ya biarin dah. Ya bukan hoak juga, emang itu kan emang kerjaan orang aja, namanya orang nyari salah, siapa juga yang kagak ada salahnya. Iya, dulu baunya bau bener, bau asli. Kalau sekarang mah cuman bau diomongin, kagak bau asli. Ada orang misalkan nagih ke saya, istilahnya begini, saya kadang ya terima kasih lah sama Allah ya, alhamdulillah biar juga hati nggak merasa gimana juga gitu. Nggak sombong, nggak tinggi hati gitu. Saya dulu pernah bikin Hotel City. Terus ada hampir 3.000 orang ikut. 2.500 orang beres. 400 berapa begitu belum beres. Karena data terpontal-pontal, data hilang, apa segala macamnya. Itu juga kalau ada yang datang minta dipulangin, ya, karena satu dan lain hal. Ya secara usaha, bisnis, ya namanya usaha, bisa jalan bisa kagak, bisa lancar bisa kagak. Nah itu juga yang belum selesai nih, enggak bandingannya juga, yang selesai 2.500. Kalau emang kita mau bau, ya mestinya 2.500 tuh tidak ada satupun dong yang pulangin atau emang kemakan semua duitnya sama saya, enggak. Beres. Pokoknya ada yang nyaut juga gitu, pulangin aja, kita lebihin, nggak pernah nggak dilebihin. Terus ada misalkan ada satu ibu, saya pernah datang ke rumah, terus saya bilang, kenapa emang mau diambil duitnya? Cerita buat anaknya sekolah, anaknya nyantren. Terus saya tawarin, baik-baik saya tawarin. Ya udah, anaknya jadi anak saya aja, dari TK sampai S1 saya biayain. Berapa anak? 2 dia kata. Udah dua-duanya. Kalau mau sekalian S1 di Mesir, saya biayain sampai Mesir. Dia nggak mau. Lebih milih nyanyi di YouTube. Lebih milih kemudian nyerang di YouTube. Nah itu yang saya bilang, bau ya. Kalau dulu bau asli, jelek asli. Kalau sekarang mah bau karena diomongin doang. Soal persepsi misalnya, soal apa ya biarin aja dah. Nah saya ingin menceritakan nih bagaimana saya seorang Yusuf Mansur berterima kasih sama Nabi. Sampai nggak bisa ninggalin duha, nggak bisa ninggalin ar-Rahman sama Waqiah, nggak bisa ninggalin bersolawat. Nggak mungkin aja dah. Tiap hari seorang Yusuf Mansur dengan ridho Allah, dengan izin Allah, bukan riya, bukan sum'ah. Nggak mungkin. Seorang saya Yusuf Mansur dengan izin Allah lalu meninggalkan dengan sengaja tidak berselawat kepada Rasulullah setiap hari. Gak mungkin. Kenapa bisa begitu? Kan ada ceritanya. Tapi orang-orang yang tidak ada irisan, ya wajar. Wajar dia nggak berjuang buat duha. Wajar dia tidak berjuang untuk kemudian qobliyah ba'diyah. Wajar dia tidak berjuang untuk kemudian baca 4 surat. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Wajar dia tidak menghatamkan Quran. Wajar dia tidak bersedekah. Wajar tidak mencintai anak yatim. Wajar tidak menjalankan apapun dari sunnah Rasul. Wajar. Wajar. Nggak ada pengalamannya. Nggak ada ilmunya.
Iya bener, namanya juga hidup. Nah hidup jauh juga dari Allah dan Rasulnya, bagaimana bisa dekat? Emang dia jauh. Nah coba dicermatin ya anak-anak ayah, anak-anak Ustadz Yusuf. Dan Bapak Ibu keluarga besar saya di Lab School Cirende. Dan semua nanti menyaksikan dan melihat rekaman ini di kemudian hari. Saya bercerita tentang diri saya. Bukan pengen diapa-apain. Ya, tapi kan saya bisa ditanya bohong kagaknya, bener kagaknya. Dan kita pengen cerita nih tentang bagaimana mencintai Rasulullah, bagaimana menyayangi Rasulullah, timbul kekangenannya, timbul perjuangannya buat dia. Saya bersyukur. Dari miskin kuadrat, susahnya susah belangsat, terus ketemu nih hadis misalnya, perkataannya Rasul, kalimatnya Rasul, motivasi dari Rasul. Kan teman-teman suka baca buku motivasi ya? Suka kan baca buku-buku orang atau dengerin ceramah orang. Terus kita ngerasa gede hati gara-gara baca, gara-gara denger dari tuh orang. Terus kita jadiin dia idola kita. Nah kita sama Rasulullah nggak begitu. Nggak ada irisannya. Bagaimana kita jadiin dia idola kita? Saya pada saat di bawah banget itu dapat tuh satu hadis misal irka'li arba raka'atin akfika akhirahu. Kata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ayo sholat 4 rakaat di pagi hari, ntar aku bikin kaya, ntar aku bikin seneng, ntar aku beresin urusannya, ntar aku cukupin kebutuhan dan keperluannya. Bahkan gak usah nyari-nyari, aku yang anter. Akfika akhirahu. Saya lompat-lompat tuh. Baca hadis itu lompat-lompat. Beneran ini. Beneran serius ini. Gitu. Di sini ada siapa nih? Ada Reza Bindo. Ada Andra Rafiansa. Ganteng-ganteng, cakep-cakep nih anak-anak Lab School nih. Emang makanannya beda kali ya. Ya. Ada Aisyah Namira, alhamdulillah. Ada Saskia, ada Alisha Shala. Cuman kelihatan kerudungnya doang Alisha. Mukanya kagak kelihatan. Saskia, Alisha doang kelihatan, Saskia Nisa. Nah, naikin dikit dong biar Ustadz bisa lihat juga. Nah, tuh kan cakep ya. Sobri Syukur, nah ini bagus nih, sempurna, mukanya kelihatan telak, wih, ganteng maksimal. Sobri, kelas berapa Sobri? Kelas 10 Pak. Kelas 10. Biar pada kuliah di luar negeri nanti ya. Dapat beasiswa dan membeasiswakan yang lain insya Allah. Nah Ustadz cerita nih, pada masa-masa susah gitu, dapat hadis kayak begitu. Sholat 4 rakaat di pagi hari. Entah dibikin kaya, dibikin senang, dibikin cukup, dibikin kemudian segala kebutuhan keperluan dipenuhin, bahkan dianterin sama Allah. Saya bingung tuh Andra Rafiansa. Bingung saya. Pada saat saya baca itu, anak-anakku yang dirahmati Allah, Pak Guru yang ada di sini, Ibu Guru yang ada di sini. Pada saat saya baca itu, saya nyari duit setengah mati Pak. Nyari duit setengah mati, naik turun bis, jualan es kacang hijau. Jualan es kacang hijau, naik turun bis. Kacangnya, es kacang hijau, es 500 Pak, yang aus, asli. Demi Allah dah. Lakunya atu 2 Bang Reza. Atu 2 Bang Reza Bindo. Atu 2 lakunya. Susah bener nyari duit itu. Sehari kadang-kadang cuma dapat 2.000, 3.000. Tiba-tiba dapat sebait 2 bait Abian ya, Abian FG. Wah, kelas 11 juga nih. Waduh, ada yang namanya serem nih, Mikael Alifa Putra. Waduh, jangan sampai dia niup trompet ini.
Habis nih dunia Odin niup trompet. Mikael. Ada siapa lagi di sini? Ada Sekarasha Namila Putri. Wih, namanya cakep. Ada Azril Fahrieza. Masya Allah. Sehat, Ril? Ada Daniel Adrian. Sehat, Pak. Daniel. Cakep. Alhamdulillah. Ada Hafiz. 11 juga nih Hafiz. Mudah-mudahan Hafiz Quran bener. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fiz, nama lu udah Hafiz tuh. Apalin Quran, Fiz. Bismillah, Pak. Belajar, Pak. Ayo, ntar sama Ustadz, ntar kita main ke lab school kalau udah boleh main. Kita bikin lab school Ya, menghafal Quran. Subhanallah. Nah, Ustadz ulangi ya. Ustadz di bawah nih, dagang susah, nyari duit nggak, aduh, bener-bener dah. Tiba-tiba ada orang namanya Muhammad, ada orang ya disebutnya Nabi, ada orang disebutnya Rasul. Bekalam katanya kalam ini bukan kalam dia. Bekalam, bekata, punya omongan, bekalimat yang katanya ini bukan dia punya, tapi yang punya jagat. Kalimatnya yang disampaikan oleh Rasulullah kepada saya saat itu ada sebait hadis bunyinya, sholat lu sub 4 rakaat. Sholat 4 rakaat. Ntar yang susah-susah tuh dibikin gampang. Yang sulit-sulit itu ya Allah, udah dah. Beres tuh sama Allah. Saya bilang nih yang bener lah. Serius nih. Di tempat yang lain saya baca-baca juga. Kalau pengen kaya waqiah. Lah, buat orang yang kaya mah tulisan begitu kagak ngaruh. Dia udah kaya. Tapi buat saya yang miskin, rumah kagak ada toiletnya, rumah kagak ada toilet. Farel, Nazla, ya, Naila Rameza, Ananda Syabina. Farel Syah, dulu Ustadz ini sampai 2005 kagak punya toilet. Tinggal di rumah, yang rumah itu bukan keramik. Bukan keramik loh Farel. Rumah Ustadz tanah, gundukan tanah. Kalau Ustadz sama istri, sama Kawirda waktu itu, Kawirda udah lahir, karena dia lahir 2001. Itu kalau kami mau buang air besar ke kebun, asli tuh, kita nyopotin daun pisang, kita taruh dulu, terus kita bungkus. Ampun dah, zaman dulu susahnya, ya. Gia Pramudia, apa kabar Gia? Salam tuh ya. Syukurin lo kalian jadi anak-anak orang yang mampu, jadi anak-anak orang yang kaya. Alhamdulillah, syukuri. Banyak anak orang miskin di sana. Di luar sana banyak banget. Nah, Ustadz hidup begitu tuh. Mau buang air aja mesti ke kebun. Motong daun pisang. Terus dah di daun pisang itu. Terus kita lap pakai dedaunan yang lain. Ya kayak zaman primitif aja. Tapi itu terjadi. Kita bungkus, baru pulang ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Mohon maaf Ustaz, saat ini waktunya sudah masuk ke sesi tanya jawab. Kayaknya saya nggak bisa tanya jawab nih, ada acara lain, izin sampai 8.45 ya. Nggak apa-apa ya? Berarti lah dilanjut aja Ustaz ya. Lanjut aja ya, terus nanti nggak usah tanya jawab deh ya. Nah, dalam kondisi seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya kenal tuh jalan-jalan buat kaya. Sholat malam, bersedekah, waqiah, sholawat. Itu loh. Duha 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Yang ngajari Rasulullah. Lalu saya jadilah orang kaya hari ini. Lah, masa saya nggak terima kasih sama Rasul? Dan muncul tuh rasa terima kasihnya sama dia gitu loh. Makasih nih ya Rasulullah, sebab diajarin nih. Makasih nih ya Nabi Allah. Gara-gara dikasih kunci-kunci kaya, saya jadi sekarang jadi begini. Bukannya sombong, ini masalah syukur. Alhamdulillah. Orang tadi saya cerita,
beli telur asin dibagi 4 makan coba. Ampun dah. Nah, sebagai penutup gitu ya. Ya ayo gitu loh. Munculin tuh yang begitu-begitu supaya kita jadi cinta. Kenapa kita terima kasih banget sama si bapak itu? Sebab si bapak itulah jalan saya bisa kuliah di UI misalnya. Maka kita akan terus mengingat jasa dia. Kenapa kita harus terima kasih sama si om itu? Oh, om itulah dulu yang menikahkan papa saya sama mama saya. Kira-kira begitu. Hah? Dengan sebab itu kita harus berkhidmat sama om itu. Kenapa sih saya harus berterima kasih kepada Pak Raidil misalnya? Oh, dia itu kepala sekolah kita, paling top. Dia ngatur-ngaturin guru-guru biar bisa ngajar kita orang. Ya kita terima kasih sama dia. Minimal kita doain panjang umur untuk Pak Raidil dan seterusnya. Nah, sama Rasulullah kira-kira kayak begitu. Orang dibayarin, SPP-nya, ujiannya, ini itunya, seragam dibeliin. Bohong aja tuh. Orang tuanya nggak ngajak anaknya ke rumah yang bayarin tiap bulan itu. Bohong. Pasti orang tuanya bilang, nah ayo kita temuin Pak Haji yang kaya itu. Nah ayo kita temuin Bapak yang dermawan itu. Nah ayo kita temuin ibu yang sering bersedekah buat kita. Ayo nak kita berterima kasih sama dia. Terus kita mau ketemu Allah sama Rasulnya enggak? Gimana kita mau ketemu sama dia? Kita nggak pernah merasa berterima kasih sama dia. Kita nggak pernah merasa dia punya jasa sama kita. Nah itu dia PR nih buat kita orang. Ayo kita kenalan lagi deh sama Allah dan Rasulnya. Dengan apa yang udah dia perbuat sama kita semua. Miss Dira dan semua panitia acara Maulid Lab School Cirende, makasih loh. Makasih banyak, alhamdulillah. Makasih buat kepala sekolah, buat para wakil, buat guru-guru, wali-wali kelas, ya, dan semua keluarga besar Lab School Cirende dan semua yang menonton ini, melihat tayangan ini. Bismillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan timbul kecintaan kita, timbul kekangenan kita, timbul kerinduan kita sama Allah dan Rasulnya sekalian. Supaya kemudian kita juga menjadi orang yang dikangenin sama dia pada sama Allah dan Rasulnya, dirinduin sama Allah dan Rasulnya, juga dicintai sama Allah dan Rasulnya. Makasih ya. Mari kita tutup dengan doa. Kita baca suratul Fatihah khusus supaya memang ada dikasih buat kita jalan-jalan yang bisa membuat kita cinta, kangen, rindu, sayang, perhatian, bela, berjuang buat Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa li walidina amin. Ya Allah, berkahi Lab School Cirende ini ya Allah. Jagain, lindungin, amanin, senengin pada hatinya, gembirain, riangin. Jauhin dari apa yang menjadi kesusahan, kesulitan, persoalan, permasalahan dunia dan akhirat. Jauhin apa yang jadi bala, bencana, musibah. Bikin semua yang mendengar, melihat, belajar tayangan ini jadi lebih belajar lagi di kemudian hari. Kasih ya Allah jalan-jalan yang bisa membuat betul kami mencintai dirimu, mencintai Rasulmu, menyayangi dirimu, menyayangi Rasulmu, mentingin dirimu, mentingin Rasulmu, bela dirimu dan bela Rasulmu ya Allah. Bikin kami lebih tahu, lebih kenal lagi tentang dirimu dan tentang Rasulmu. Makasih Allah telah menjadikan kami hambamu dan umat dari Nabimu. Makasih ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi na'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina maulana Muhammadin al-mukhtar nuril anwar wa sirril asrar riyakil aghyar wa miftahi babil yasar wa alil athar wa ashabil akhyar wa ummatil anwar adada ni'amillahi wa afdalih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinat arsy midada kalimatu walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih ya Amanda, Syabina, Faiz dan semua kawan-kawan, semua adik-adik, semua anak-anak di Lab School ya. Kalila Syajarayan, Keisha Aurel dan semua dah. Semua anak-anak ayah di Lab School Cirende,
Makasih banyak. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pamit ya. Langsung pamit. Assalamualaikum. Semuanya waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, teman-teman semua, tadi udah selesai Zoom. Let's go. Tentang berita saya begini begitu, punya kejelekan ini, kejelekan itu, payah, penipu, pembohong, makan duit orang. Nah, itu bener aja udah. Supaya teman-teman doain saya. Supaya saya nggak jadi seperti yang dibicarakan. Nggak jadi seperti yang diomongin. Ayo kok teman-teman nih, denger nih. Lihat YouTube kayak apa kayak Yusuf Mansur begini begitu. Ya itu tanda teman-teman mesti doain saya begitu. Ya, mudah-mudahan si Yusuf Mansur nih jadi orang bener, jadi orang baik, nggak jadi penipu gitu. Nah, sekaligus buat yang merasa ketipu, kan rumah saya ada. Pesantren saya juga kebuka 24 jam. Ya main aja ke rumah ngomong baik-baik. Nah. Oh susah ditemuin. Masa sih? Saya di TV aja ada mulu. Di Instagram on terus. Posting banyak bener. Kalau emang ada urusan pengen diselesain, ya pasti selesai. Nah ini ada yang emang gak pengen selesai, pengennya rame mulu. Ya mau gimana lagi? Ya udah, kecuali terima aja udah. Tapi sekedar berita gembira buat teman-teman semua gitu kan ya. Ini yang kasus Hotel City misalkan 2.900 lebih. Nah 2.500 udah dipulangin, udah diurusin, dilebihin juga dikit. Ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya namanya juga data. Ada yang kepontal-pontal. Nah data ini kepegang sama si A, si B, si C. Itu diolah. Ya nggak ngerti dah. Pokoknya saya mah terbuka 24 jam ada. Niatnya baik loh ya. Kan ada yang datang mau niat berantem. Ya yang tadi saya cerita. Dulu naruh 10 juta. Terus saya bilang, buat apa duitnya kalau ditarik? Buat sekolah anak. Terus saya bilang, ya udah ayo. Saya jadiin anak saya. TK, SD, SMP, SMA sampai S1 nggak usah mikirin biayanya. Sama sekali nggak usah mikirin. Dan antar kemari jadi anak saya. Asik kan? Ini rupanya niatnya nggak begitu. Ya nggak tahu ya, kita nggak boleh baca wilayah niat orang sih. Terus kemudian saya mendapati beliau ngomong di YouTube begini begitu. Ya sudahlah. Ya udah, mau diapain? Ustaz jelek lo, ya nggak apa-apa tuh gue nyisir gitu. Kau bohong lo, ya udah ntar gue tobat dah. Kau makan duit orang lo, ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya udah dah. Ya udah pokoknya terima aja dah. Yusuf Mansur banyak salahnya, begitu aja dah. Doain dah, doain. Kalau teman-teman ngelihat kejelekan saya diumbar-umbar, alhamdulillah gitu. Aslinya mah lebih dari itu gitu. Lebih dari itu. Ustadz kok bahas duit mulu tuh kata Randi Pratama. Bahas politik kek. Ayo coba. Kapan saya pernah bahas duit tok? Saya pernah bahas tentang kekayaan tok. Ayo kapan coba? Buktiin deh. Kapan saya pernah bahas bisnis tok? Nggak ada. Kita bawa semua ke Allah. Secara orang butuh duit. Gitu ya dek. Orang tuh butuh duit. Butuh dianterin. Nih loh kalau mau nyari duit begini caranya. Nih loh kalau butuh duit datangnya ke sini. Caranya begini, begitu. Gitu. Nggak ada masalah. Ini kan cuma nyambung live yang tadi saja. Terus buat yang pada nyangkut saham gini.
kalimatnya tuh jangan judulnya nyangkut. Kita kan bilangnya investasi, kita jadi investor, kita ngikut tuh, kita ngikut sama tuh perusahaan supaya dapat barokahnya, dapat pahalanya, dapat kebaikannya gitu. Ustadz, boleh nggak baca waqiah tiap hari? Emang harus baca tiap hari tuh. Oke, kita doa dulu yuk sebelum kita udahan. Kita doa yuk. Yang pada pengen punya jodoh, biar berjodoh. Amin. Yang pada pengen punya anak, biar dikasih anak. Ya. Yang pada pengen kaya, dikasih kaya mau. Tapi tetap rendah hati, tetap baik, nggak lupa diri, barokah. Yang pada pengen punya rumah, dikasih rumah. Yang pada pengen dikasih apa tadi, kerjaan, ya, usaha, dikasih deh sama Allah. Amin, amin, amin. Yang pada punya utang, biar pada dibayarin utangnya sama Allah. Ya. Yang pada lagi ditipu, biar diganti berlipat ganda sama Allah. Yang lagi pada pengen jalan-jalan, baik keliling Indonesia maupun keliling dunia, biar dikasih sama Allah kesempatan jalan-jalan betul keliling Indonesia dan keliling dunia. Yang lagi merasa sendirian, kesepian, sedih, resah, khawatir, gelisah, biar ditemenin sama Allah. Dibikin girang, dibikin gembira, dibikin senang, bikin adem. Yang lagi pada nulis skripsi, tesis, disertasi, biar kemudian pada beres semuanya. Amin. Oke, kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah sekaligus sebagai penutup. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca suratul Fatihah untuk semua hajatnya masing-masing. Shallu ala Nabi Muhammad. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.